Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat Desa, kembali lagi di acara Brownies. Obrolan manis. Di sini kita akan mendiskusikan materi tentang sistem komputasi. Jadi sebelum acara dimulai, izinkan saya sebagai host memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Samadi Diandra Sida Santika dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputo Amelia Permatara Intan. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Dwika Putriari. Dan perkenalkan, nama saya Koma Finalsia Putri. Jadi di sini kita akan mendiskusikan materi-materi tentang sistem komputasi. Amel, apa itu pengertian sistem komputasi? Nah, pengertian sistem komputasi merupakan istilah umum yang biasa digunakan untuk merujuk pada daya pemrosesan lainnya yang diperlukan agar komputasi program berhasil. Oke. Gusti, bagaimana itu jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi? Nah, jenis-jenis perangkat pada sistem komputasi ada dua, yaitu perangkat keras komputer meliputi komponen perangkat input, yaitu ada keyboard, mouse, touchpad, scanner. Komponen perangkat prosesnya ada CPU, RAM, FGA, dan motherboard. Yang komponen perangkat outputnya ada monitor, printer, proyektor, dan speaker. Dan komponen perangkat media penyimpanan ada hard drive, optical drive, dan flash memory USB. Dan B, ada perangkat lunak komputernya, meliputi sistem operasi, ada Windows, Linux, ada Mac OS, dan aplikasi penjelajah internetnya, ada Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, Windows 8G, dan Google Chrome. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan Vina, apa itu pengertian perangkat keras komputer? Jadi pengertian perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang terlihat, dapat disentuh, dan memiliki bentuk yang membedakan data yang beroperasi dan yang ada di dalamnya. Baik. Dan Amel, sebutkan jenis-jenis komponen perangkat keras pada komputer. Oke, jenis komponen perangkat keras pada komputer di sini ada motherboard, CPU, digital, pembaca kartu cerdas, scanner, ACR, barcode reader. Oke. Dan Gusti, komponen perangkat input pada komputer? Beberapa komponen perangkat input pada komputer meliputi keyboard, mouse, touchpad, mikrofon, webcam, scanner, dan stylus. Ya. Baik, oke. Dan Vina, apa itu komponen perangkat output pada komputer? Komponen perangkat output pada komputer, adalah perangkat keluaran, adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari perolahan data oleh sebuah sistem. Kira-kira pengertian dan fungsi sistem operasi pada komputer itu apa? Jadi sistem operasi pada komputer adalah perangkat lunak yang mengendalikan sumber daya komputer dan memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi. Fungsinya adalah untuk mengelola perangkat keras dan memberi antarmuka pengguna. Oke. Apa itu jenis-jenis sistem operasi pada komputer menurut Vina? Ada beberapa jenis sistem operasi pada komputer meliputi Windows, MacOS, Linux, dan Unix. Oke. Aplikasi penjelajah. Apa itu pengertian dan fungsi aplikasi penjelajah internet? Oke, isi menjawab, aplikasi penjelajah internet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi dan mengakses konten di internet. Fungsi utama adalah untuk mengakses situs web. Oke. Jenis-jenis aplikasi penjelajah internet itu apa saja? Nah, jenis-jenis aplikasi penjelajah internet meliputi Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Apa itu pengertian dan fungsi aplikasi persuratan? Nah, aplikasi persuratan itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan mengirim surat elektronik atau email,
Fungsinya adalah untuk mengkomunikasi secara elektronik. Oke. Apa itu jenis-jenis aplikasi dalam persuratan? Nah, jenis-jenis aplikasi persuratan meliputi Microsoft Outlook, Gmail, Apple Mail, dan Thunderbird. Pengertian dan fungsi aplikasi pembaca multimedia itu apa? Multimedia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memutar berbagai jenis film multimedia seperti video atau audio. Oke. Apa saja jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia? Nah, di sini ada jenis-jenis aplikasi pembaca multimedia, ada VLC Media Player, Windows Media Player, QTeam, dan Tunes. Oke. Jelaskan pengertian dan fungsi aplikasi pengolahan multimedia. Nah, pengertian aplikasi pengolah multimedia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan membuat konten multimedia seperti foto, video, dan audio. Apa saja jenis-jenis aplikasi pengolah multimedia? Jenis-jenis aplikasi pengolah multimedia meliputi Onboard, Photoshop, Domain Premiere, Final Cut Pro, dan Audacity. Oke. Jelaskan pengertian dan fungsi aplikasi penyimpanan online. Nah, di sini ada aplikasi penyimpanan online adalah perangkat penyimpanan dan mengakses data secara online. Biasanya melalui cloud storage. Baik. Apa saja jenis-jenis aplikasi penyimpanan online? Jadi jenis-jenis aplikasi penyimpanan online meliputi Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan iCloud. Oke, baik. Menjelaskan pengertian dan fungsi Google Drive. Google Drive adalah layanan menyimpan online yang memungkinkan untuk menyimpan dan berbagai jenis film secara online. Oke. Sebutkan jenis dan fungsi Microsoft OneDrive. Google Drive memiliki aplikasi seperti Google Docs, Google Sheets, dan Google Sheets, dan Google Photo untuk mengedit dokumen, spreadsheet, presentasi, dan foto. Jelaskan pengertian dan sebutkan jenis dan fungsi aplikasi yang dimiliki oleh OneDrive. Jadi Microsoft OneDrive adalah layanan penyimpanan online dari Microsoft yang memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Microsoft OneDrive ini memiliki aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote. Apa perbedaan sistem komputasi pada PC atau laptop dengan smartphone? Perbedaan sistem komputer pada FC, laptop dengan smartphone adalah ukuran, mobilitas, dan perangkat keras yang lebih terintegrasi pada smartphone. Oke, baik. Apa saja jenis-jenis sistem operasi pada smartphone? Jenis-jenis sistem operasi pada smartphone meliputi Android, iOS, Apple, dan beberapa alternatif lain dari seperti Harmos OS. Oke, baik. Apa saja jenis aplikasi penjelajahi internet pada smartphone? Nah, jenis-jenis aplikasi penjelajah internet pada smartphone meliputi Chrome, Safari, Firefox, dan Edge. Oke. Coba sebutkan beberapa alasan kenapa Anda harus memiliki smartphone. Beberapa alasan untuk memiliki smartphone adalah komunikasi mudah, akses internet, produktivitas, hiburan, dan
kemampuan kamera. Oke, baik. Aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan untuk berkomunikasi pada smartphone? Aplikasi komunikasi yang sering digunakan di antara lainnya WhatsApp, Telegram, Messenger, dan Line. Oke. Aplikasi apa saja yang sering Anda gunakan untuk membantu pekerjaan Anda melalui smartphone? Aplikasi produktivitas yang sering digunakan untuk pekerjaan melalui smartphone adalah Microsoft Office, Google Workspace, dan Evernote. Oke. Jika suatu saat Anda memiliki smartphone spesifikasi yang penting yang wajib Anda perhatikan apa saja? Spesialisasi penting yang perlu Spektasi penting yang perlu diperhatikan adalah program, RAM, kapasitas, penyimpanan, kualitas kamera, dan daya tahan baterai. Oke. Apa alasan Anda memilih spesifikasi penting yang wajib tersebut? Alasan memilih spesifikasi penting ini bisa berkaitan dengan kebutuhan pengguna seperti performa, fotografi, atau produktivitas. Oke, terakhir. Apa manfaat pembelajaran sistem komputasi yang Anda rasakan saat ini? Nah, jadi manfaat pembelajaran sistem komputasi yang saya rasakan adalah termasuk kemampuan untuk memahami teknologi, meningkatkan produktivitas, dan memiliki keterampilan yang berguna dalam dunia digital saat ini. Baik, terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Sekian podcast Brownies dari kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Baik.